kasih. Ini kalau dibuka sampai malam nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka. Dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, ada yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah update oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah sampai persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan melakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan? Sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad.
Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan awak media dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami bersepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray kargo import. Ayo, berani datang nggak? All vendor must declare electronically if they are carrying more. Kalau terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray, katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu atau kau pengecut.
Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini yang menuduh Raffi Ahmad, tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Terima kasih. Ini kalau dibuka mulai malam nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, bisa jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, bisa jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka, dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, ada yang 3. Itu minggu kemarin mungkin sudah diupdate oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 ke penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya kita ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan,
sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan partai yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import, ya. Oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak Bapak Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray kargo import. Ayo, berani datang nggak? All vendor must declare electronically if they are carrying more. Kalau terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray, katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh
orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu, atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini yang menuduh Raffi Ahmad tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Terima kasih. Ini kalau dibuka sampai malam nih. Yang pertama dari Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka. Dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, ada yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah update oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 ke tuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam partai yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus
keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan melakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray kargo import. Ayo, berani datang nggak? All vendors must declare electronically if they are carrying more. Kalau terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray, katanya ada
kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu, atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini, yang menuduh Raffi Ahmad, tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Ya sih. Ini kalau dibuka memang nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka, dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, ada yang 3. Itu minggu kemarin mungkin sudah diupdate oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa,
Sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan partai yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray kargo import. Ayo, berani datang nggak? All vendors must declare electronically if they are carrying more. Kalau terlibat dalam
import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray. Katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh, bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu, atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini, yang menuduh Raffi Ahmad, tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Terima kasih. Ini kalau dibuka sampai malam nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pembeli ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, itu jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pembeli ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, itu jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka. Dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, ada yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah update oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 ke tuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Jadi saya mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada
mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan melakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami bersepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu. Ya, benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus
Blu-ray cargo import yang sekarang lagi di persidangan. Blu-ray cargo import. Ayo, berani datang nggak? All vendor must declare electronically if they are carrying more. Seolah terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray. Katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh, bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini yang menuduh Raffi Ahmad tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Ya sih. Ini kalau dibuka memang sih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka. Dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, dan yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah update oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 ke tuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan dijalani lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan
ada dalam fakta yang besar gitu ya. Jadi saya mungkin karena ini sudah sampai persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut, mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk notifator,
termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak Bapak Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray cargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray cargo import. Ayo, berani datang nggak? All vendor must declare electronically if they are carrying more. Kaulah terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray. Katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu, atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini, yang menuduh Raffi Ahmad, tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Terima kasih. Ini kalau dibuka sampai malam nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka. Dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, dan yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah update oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan dijalani lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap
penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah sampai persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan melakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan partai yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri.
Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray cargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray cargo import. Ayo, berani datang nggak? All vendor must declare electronically if they are carrying more. Seolah terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray. Katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh, bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu, atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini, yang menuduh Raffi Ahmad, tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Ya sih. Ini kalau dibuka sampai malam nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka. Dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, ada yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah diupdate oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta
persidangan yang tadi muncul itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Misalnya mungkin karena ini sudah sampai persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami bersepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa
Saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak Bapak Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray kargo import. Ayo, berani datang nggak? All passenger must declare electronically if they are carrying more. Kalau terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray, katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh, bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu, atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini, yang menuduh Raffi Ahmad tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Ya sih. Ini kalau dibuka memang sih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka. Dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, ada yang 3
itu minggu kemarin mungkin sudah diupdate oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Jadi saya mungkin karena ini sudah sampai persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana. Karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers.
Kalau konferensi pers Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray cargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray cargo import. Ayo, berani datang nggak? All vendor must declare electronically if they are carrying more. Kalau terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray, katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh, bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu, atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini yang menuduh Raffi Ahmad tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Ya sih. Ini kalau dibuka sampai malam sih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Untuk fakta persidangan yang Blu-ray yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Untuk fakta persidangan yang Blu-ray yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima.
penerima itu ada 4 tersangka, dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, dan yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah diupdate oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah sampai persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan partai yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal
Blu-ray kargo import, ya. Oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray kargo import. Ayo, berani datang nggak? All vendor must declare electronically if they are carrying more. Seolah terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray. Katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh, bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu, atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini, yang menuduh Raffi Ahmad, tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Terima kasih. Ini kalau dibuka sampai malam nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pembeli ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pembeli ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya.
Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka, dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, dan yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah diupdate oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 tuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan dijalani lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Misalnya mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blure mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan melakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan? Sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blue-Ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut merumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya.
barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray kargo import. Ayo, berani datang nggak? All passengers must declare electronically if they are carrying more. Seolah terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray. Katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh, bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu, atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini yang menuduh Raffi Ahmad tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Ya sih. Ini kalau dibuka memang sih. Yang pertama dari Jamal ya. Untuk fakta persidangan yang Blu-ray yang untuk pembeli ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Jamal ya. Untuk fakta persidangan yang Blu-ray yang untuk pembeli ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di
persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami menerima itu ada 4 tersangka, dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, dan yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah diupdate oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu. Bisa mungkin karena ini sudah sampai persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blure mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebutnya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blue setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari
Senin malam saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena besok subuh hari Selasa, saya jam 5 subuh saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semua saya tinggalkan, kerjaan yang duitnya besar saya tinggalkan karena harus mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Raffi Ahmad. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak Bapak Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray kargo import. Ayo, berani datang nggak? All vendor must declare electronically if they are carrying more. Seolah terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray. Katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Heboh kasus ini, heboh, bakal heboh ini. Tunggu hari Kamis jam 2 siang, Hotman Paris dan Raffi Ahmad menantang seluruh orang yang menulis, membuat postingan di medsos dan di berbagai channel. Hadapi Hotman Paris dan Raffi Ahmad jika kau punya nyali dan konsekuen dengan tulisan kamu atau kau pengecut. Jika kau pengecut, ya tentu pasti kau akan berani datang. Barang siapa yang menulis tentang fitnahan ini yang menuduh Raffi Ahmad tapi tidak berani datang hari Kamis jam 2 siang, itu berarti dia pengecut. Oke? Terima kasih. Ini kalau dibuka sampai malam nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray yang untuk pembeli ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray yang untuk pembeli ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan.
Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka, dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, dan yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah update oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah sampai persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang dulu kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pengambilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan melakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blu-ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang.
Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua. Terima kasih. Ini kalau dibuka sampai malam nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjelaskan kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Informasi ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK yakni Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin 8 Juni. Menurut KPK, Raffi Ahmad diketahui pernah berkunjung ke kantor PT Blu-ray di wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Raffi disebut menitipkan sejumlah barang elektronik. Fakta tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Meski demikian, KPK menegaskan belum mengembangkan temuan tersebut lebih jauh dalam perkara yang sedang ditangani. Penyidik menilai belum terdapat fakta yang menguatkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Maka dari itu, KPK belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad terkait perkara tersebut. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mendalami fakta tersebut apabila ditemukan bukti baru yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan juga, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka. Dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, dan yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah update oleh jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah sampai persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta
yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blure mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan partai yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah disebut dalam sidang kasus dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi Ahmad untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa 9 Juni, Hotman membacakan surat yang disebut berisi fakta kejadian berdasarkan keterangan kliennya. Dalam penjelasannya, Hotman menyebut peristiwa yang kini ramai diperbincangkan bermula dari perjalanan Raffi Ahmad bersama sejumlah sahabatnya saat mengikuti kegiatan maraton di Amerika Serikat. Beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut antara lain Ariel, Denny Mahendra Desta, dan Gading Martin. Mereka disebut sempat mengunjungi sebuah restoran terkenal di sela kegiatan tersebut. Menurut Hotman, kliennya kini dituduh memiliki keterkaitan dengan aktivitas importasi kargo yang dikaitkan dengan perusahaan bernama Blue-Ray setelah dugaan keterlibatan oknum bea cukai. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Raffi Ahmad. Sebagai bagian dari klarifikasi, Hotman memperlihatkan foto yang disebut diambil saat Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Martin berada di Amerika Serikat. Dalam foto tersebut mereka tampak dikerumuni para penggemar di salah satu lokasi yang ramai dikunjungi publik. Hotman juga menyatakan akan memberikan penjelasan lebih rinci bersama Raffi Ahmad dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan untuk hadir dan menyampaikan bukti secara langsung.